Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Di siang hari yang cerah ini, insyaallah saya beserta sahabat Ustaz Zino Al-Istri akan mempresentasikan sharing ya tentang sedikit ilmu yang kami baca tentang Asy'ariyah, sejarah dan pikirannya. Bapak dosen yang terhormat dan Bapak Ibu sekalian, izinkan kami memulai presentasi hari ini. Baik, apa yang akan kita diskusikan setidaknya ada 4 poin supaya lebih fokus dan tidak terlalu melebar seperti itu. Yang pertama, adanya latar belakang lahirnya Asy'ariyah. Yang kedua, biografi singkat tentang Abu Hasan Al-Asy'ari. Yang ketiga, teori tentang kasab. Yang keempat, teori tentang akal dan wahyu. Sebenarnya banyak, sebelum kita masuk, sebenarnya banyak dari pemikiran-pemikirannya, namun kita kerucutkan seperti itu di makalah yang akan kita bahas hari ini. Ya, yang pertama adalah tentu saja latar belakang lahirnya Asy'ariyah. Tak kenal maka tak sayang. Ya. Nanti biasanya teman-teman muncul pertanyaan kalau sudah mengenalnya. Abu Hasan Al-Asy'ari lahir di Basrah pada tahun 260 dan wafat pada tahun 330 Hijriah. Muncul sebagai tokoh yang menonjol bersama dengan munculnya Abu Mansur di Samarkand. Kedua tokoh ini bertujuan untuk membantah aliran Mu'tazilah yang sudah dibahas pada makalah kemarin, di mana Asy'ari ini mempelajari ilmu kalam sendiri dari seorang tokoh Mu'tazilah, Abu Ali Al-Jubai, yang sebenarnya beliau ini juga adalah bapak diri dari Abu Hasan Al-Asy'ari. Karena kemahirannya berdiskusi seperti itu ya, sehingga Abu Hasan Al-Asy'ari ini sering diundang menjadi pemateri-pemateri di dalam aliran Mu'tazilah sendiri seperti itu. Meskipun demikian, pada perkembangan selanjutnya ia sedikit demi sedikit menjauhkan diri dari pemikiran Mu'tazilah dan mencondongkan kepada pemikiran para fuqaha dan ahli hadis. Padahal ia sama sekali tidak pernah tuh mengikuti yang namanya majlis yang dibuka atau diadakan oleh orang-orang yang dari golongan ahli fuqaha dan ahli hadis. Nah, kira-kira setelah kita mendengar cerita singkat tersebut, apa saja sih alasan Al-Asy'ari keluar dari Mu'tazilah, menjauhkan diri dari Mu'tazilah? Setidaknya ada 3 alasan yang kami rangkum dari bacaan kami. Yang pertama adalah sebabnya bertemunya beliau dengan Rasulullah SAW dalam mimpi seperti itu ya. Jadi Abu Hasan Al-Asy'ari bertemu Sayyidina Muhammad SAW untuk menjauhi apa yang dia yakini sekarang, kurang seperti itu. Dan pada saat itu posisi masih menganut atau bahkan di tokoh ya, di tokoh pembicara di aliran Mu'tazilah sendiri. Yang kedua, tidak puasnya dengan konsep ideologi Mu'tazilah. Lambat laun Abu Hasan Al-Asy'ari ini sedikit mempertanyakan seperti itu ya, karena notabene aliran Mu'tazilah ini sangat mengedepankan namanya akal manusia. Jadi kalau misalnya ada dalil nakli dan dalil akli yang bertentangan, lalu Mu'tazilah lebih mengedepankan dalil akli, dan ini yang sama sekali membuat Abu Hasan Al-Asy'ari bimbang. Dari kebimbangan itulah Abu Hasan Al-Asy'ari mencari kebenaran yang sebenarnya, kebenaran yang hakiki. Yang ketiga, adapun alasannya ialah terdapat perpecahan di antara kaum muslimin. Tentu saja Abu Hasan Al-Asy'ari ini sebagai sosok yang sangat cinta damai. Ini yang kami temukan dari bacaan kami yang sedikit. Jadi Abu Hasan Al-Asy'ari ini riskan gitu, hatinya khawatir melihat perpecahan yang ada karena lahirnya Mu'tazilah ini. Kenapa? Karena pada masa lahirnya Mu'tazilah, pada masa terkenalnya atau viralnya Mu'tazilah, bagi orang-orang
yang tidak mempercayai Mu'tazilah ini ada sedikit hukuman seperti itu, atau ya dihukum lah. Bahkan Mu'tazilah ini kan dijadikan sebagai alirannya negara, basis negara adalah Mu'tazilah. Jadi orang-orang yang tidak menyetujuinya atau kurang sepakat dengan apa yang jadi kepercayaan Mu'tazilah itu, nah itu ada hukuman dari pemerintah yang diberikan kepada masyarakat. Nah inilah yang membentuk yang memunculkan perpecahan antara umat muslim, ya bukan antara muslim dan muslim lagi. Jadi antara umat muslim itu pecah. Oke. Setidaknya itu yang bisa kita pahami tentang alasan kenapa sih kira-kira Abu Hasan itu keluar jauhkan diri dari Mu'tazilah. Menurut Ibnu Taimiyah, setelah Abu Hasan Al-Asy'ari meninggalkan aliran Mu'tazilah, ia menempuh jalan Ahlus Sunnah wal Hadis dan bergabung dengan Imam Ahmad bin Hanbal pada masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun pada tahun 827 Masehi. Mu'tazilah diakui sebagai mazhab resmi negara. Mu'tazilah adalah aliran yang mengajarkan kemerdekaan dan kebebasan berpikir kepada manusia. Aliran ini telah berkembang dalam masyarakat, terutama pada masa awal dinasti Abbasiyah, yang banyak menunjukkan kegiatan intelektual dengan lebih menggunakan rasio. Ya tadi itu ya, jadi mengedepankan akal terlebih dahulu sebelum dalil nakli atau dalil nas. Dengan diresmikannya aliran Mu'tazilah ini sebagai aliran negara, maka ada yang tidak sepaham dengan khalifah, mengakibatkan keresahan di kalangan masyarakat yang mayoritas mengikuti aliran Sunni, khususnya dengan pelaksanaan mihnah. Ya. Gerakan mihnah itu merupakan kebijaksanaan Khalifah Al-Ma'mun untuk meneliti keyakinan, sampai Khalifah Al-Ma'mun ini memunculkan gerakan yang namanya gerakan mihnah. Apakah para pejabat negara maupun tokoh-tokoh ulama yang ada di masyarakat ini mengikuti paham Mu'tazilah atau enggak? Dekret Khalifah, para pegawai dan ulama yang tidak sepaham dengan pendapat itu akan dipecat. Ini yang salah satu. Jadi memunculkan perpecahan antara umat muslim waktu itu dari jabatannya. Ulama yang tetap, artinya ulama yang setuju-setuju aja, mempertahankan pendapat ortodoksnya yang disiksa seperti yang dialami Ahmad bin Hanbal. Nah, adapun orang-orang yang tetap kita nggak percaya ini sama Mu'tazilah, kita nolak seperti itu, mereka akan disiksa seperti itu ya. Seperti contoh yang dialami oleh Ahmad bin Hanbal dan kebijakan mihnah ini berlangsung hingga pada masa Warsik, kemudian tempuk pemerintahan. Tidak lama juga seperti itu. Baik, selanjutnya pada masa pemerintahan Mutawakkil 841-861, pemikirannya terbalik dengan pemikiran para pendahulu, di mana mazhab Mu'tazilah diasingkan. Nah dari sinilah mulai luntur aliran-aliran kekuatan Mu'tazilah dari negara dan kemudian digantikan dengan mazhab Sunni. Pada masa inilah Mu'tazilah menjadi mazhab yang dimusuhi. Di masa pemerintahannya, Mutawakkil mendekati lawan-lawan mereka dan membebaskan para ulama, para fuqaha itu ya, yang tadi ditahan, yang dicopot dari jabatan. Nah, untuk menyebarkan kembali aliran Sunni serta orang-orang yang menerapkan metode Sunni. Jadi Sunni hidup kembali pada masa Mutawakkil ini ya. Ya, itu mungkin sejarah singkat ya kira-kira teman-teman, ustazah semuanya. Selanjutnya kita lanjutkan dengan biografi Abu Hasan Al-Asy'ari, biografi singkat ya, yang akan dilanjutkan oleh Ustaz Zainul Al-Misni. Dan beliau saya persilakan. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ah. Sebelumnya saya mengucapkan jazakumullah kepada semoga Allah senantiasa kesehatan, kelapangan dan segala urusannya, dan juga terima kasih kepada saudara saya Ustaz Yogi yang telah mempersilahkan buat saya sekarang. Jadi mungkin saya cuma melanjutkan tentang biografi Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Seperti yang tertera di layar, nama lengkap beliau adalah Ali bin Ismail bin Abu Basr Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Abi Burdah bin Musa Al-Asy'ari. Jadi panggilan beliau kalau bahasa Arab ini namanya kunyah beliau, karena kunyah itu adalah nama gelar yang dimulai dengan kalimat abun. Jadi nama panggilan beliau ataupun kunyah beliau adalah Abu Hasan Al-Asy'ari.
Sedangkan laqab beliau adalah Nasiruddin. Jadi Nasir artinya penolong, ad-din agama. Jadi beliau dilaqabkan mendapat gelar Nasiruddin karena beliau yang menolong agama, yang memperjuangkan akidah sesuai dengan yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau merupakan salah satu sahabat yang dari Yaman. Kemudian beliau dilahirkan di kota Basrah, walaupun tentang tahun kelahirannya berbeda pendapat dengan Ibnu Asakir, As-Sufi, Al-Ash'ari. Beliau Imam Abu Hasan, mereka berdua dilahirkan di tahun 260 Hijriah. Sedangkan menurut Imam Abu Khalkan, Ibnu Khalkan, beliau dilahirkan di tahun 270 Hijriah. Kemudian beliau meninggal dunia di tahun 324 Hijriah. Dimakamkan di antara Qarak dan pintu Basrah. Ayah beliau Abu Hasan Al-Ash'ari adalah seorang yang paham ahli sunnah wa ahli hadis. Kemudian sebelum ayahnya wafat, beliau sempat berwasiat untuk mendidik Al-Imam Al-Ash'ari kepada beberapa ulama ahli hadis dan fikih mazhab Syafi'i seperti Zakaria bin Yahya As-Saji dan Sahal bin Nuh dan Abu Ishaq Al-Marwazi. Ini mereka ulama-ulama dari kalangan mazhab Syafi'i rahimahullah. Kemudian sepeninggal wafat bapaknya, jika beliau menginjak usia 10 tahun, Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari mempunyai bapak tiri, yaitu tokoh Mu'tazilah, yang akhirnya beliau sempat berdebat dengan bapak tirinya itu tentang masalah seorang anak ketika anak kafir yang muslim itu, yang cerita yang ma'ruf. Jadi pertama bapak tirinya Abu Ali Al-Jubai, beliau adalah tokoh Mu'tazilah. Yang dari situlah beliau mempelajari ajaran-ajaran Mu'tazilah. Lanjut ya. Kemudian mungkin antara karangan beliau yaitu Al-Ibanah, dan bisa dibaca sendiri kitab Al-Luma dan kitab Al-Maqalah Al-Islamiyah. Ini beberapa dari kalangan Al-Imam Al-Ash'ari tentang ilmu kalam, walaupun beliau punya juga karangan, punya kitab yang beliau tulis di beberapa fan yang lain, seperti kitab selanjutnya ya, seperti kitab Al-Qiyah, kitab Al-Ijtihad, dan kitab Khabar Al-Wahid. Khabar Al-Wahid adalah kabar yang di bawah mutawatir, yang perawinya bukan mutawatir. Kemudian kita lanjutkan dengan beberapa pemikiran beliau. Sebenarnya ini bukan pemikiran beliau, walaupun beliau yang sangat mendukung dan sangat mempeloporinya lah istilahnya. Sebenarnya ini adalah akidah yang dianut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya dan para tabi'in hingga di zaman beliau dan hingga saat sekarang. Jadi yang pertama adalah teori kasab. Teori ini sebenarnya kalau dinamakan teori juga kayaknya hasil dari pemikiran manusia. Sehingga Imam Syekh Al-Buti rahimahullah ketika beliau menulis tentang nazariyatul kasab, beliau tidak setuju dengan kalimat dengan memakai kata nazariyah, karena nazariyah itu sesuatu yang hasil dari pemikiran manusia, bukan hasil dari nas syari'. Seperti Darwin, yang teori Darwin bolehlah dinamakan teori ataupun nazariyah bahasa Arab. Ketika yang bersumbernya hadis, bersumbernya ayat yang pasti, yang isinya adalah suatu kepastian, itu tidak kurang cocok kalau dinamakan dengan nama nazariyah, tapi lebih cocok dengan kalimat ilmiah, karena ilmu dalam bahasa Arab itu lebih ke sesuatu yang yakin. Kalau sesuatu yang belum yakin kebenarannya tidak dinamakan ilmu dalam bahasa Arab, apalagi dalam ilmu kalam. Jadi kembali ke kasab tadi, dalam ajaran Asy'ariyah, ya, i'tikad dalam mazhab Al-Asy'ari adalah yang mewujudkan ataupun yang menciptakan perbuatan manusia pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di sisi yang lain, Allah menciptakan untuk manusia namanya kudrah hadithah dan yang kedua iradah hadithah. Jadi Allah menciptakan kudrah pada manusia dan Allah menciptakan iradah pada manusia. Yang dengan kudrah ini manusia melakukan sesuatu perbuatannya, walaupun sebenarnya pada hakikatnya yang menciptakan perbuatan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ataupun dalam bahasa yang lain seperti mazhab Imam Maturidi, mereka menamakan dengan al-ikhtiyar.
sehingga manusia ketika melakukan sesuatu walaupun perbuatannya itu yang menciptakannya adalah Allah, tapi manusia diberi hak pilih, diberi hak pilihan apakah antara melakukan atau tidaknya. Sehingga dari situ Allah menghisab manusia itu pada akhir kiamat, laha maka sabat wa alaiha maka sabat, dari situ dengan adanya diberi hak pilih ataupun kasabnya. Kemudian tentang definisinya, Al-Imam Abdurrahman Al-Badawi memberikan pengertian, kasab adalah hubungan antara kemampuan dan kehendak manusia. Itulah kemampuan dimaksud adalah kudrat dan iradah manusia yang hadithah, yang baharu. Dengan perbuatan, jadi hubungan antara perbuatan kudrat kita ataupun iradah kita yang hadith dengan perbuatan yang pada hakikatnya yang diciptakan oleh Allah. Jadi hubungan antara perbuatan yang diciptakan Allah dengan kemampuan kita ataupun iradah kita dinamakan dengan nama kasab. Sehingga di masalah kasab ini saya pernah membaca salah satu karangan yang subhanallah. Sebenarnya masalah kasab ini dalam paham al-Asy'ariyah sendiri mereka berbeda pendapat. Suaranya Ustaz hilang. Ustaz Dinun. Halo, tes. Ustaz Dinun masih di situ? Masih di lokasi? Ustaz lagi, silakan Ustaz, sambung Ustaz. Ya. Ustaz Jogi? Apa? Ya Ustaz. Ya, silakan. Sambung, lanjutkan. Tadi kita sudah sampai di pengertian kasab ya, meskipun tadi sudah disampaikan juga bahwa teori itu kurang tepat. Kasab itu lebih ke ilmu karena lebih yakin pada teori yang diciptakan oleh manusia. Nah, konsep kasab itu sendiri adalah ketika hubungan antara kemampuan dan kehendak manusia itu dengan perbuatan yang pada hakikatnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita tahu bahwa seluruh yang ada di alam semesta ini, termasuk seluruh apa yang ada dalam kehidupan manusia sendiri, itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun manusia diberikan keistimewaan. Inilah yang membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya. Ketika semut misalnya seperti itu ya, hanya diciptakan sebagai semut, tidak memiliki pilihan itu semut untuk bagaimana dia ingin menciptakan pesawat seperti itu ya. Apalagi misalnya sapi ya hanya untuk makan, minum, selesai dia, atau menyusui, melahirkan, tidak memiliki pilihan hidup. Oh, kayaknya enak nih kalau kita punya mobil, tidak. Nah inilah yang dimaksud manusia memiliki pilihan, karena manusia diberkati akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hati, perasaan. Kita merasakan sepertinya ada yang kurang. Kita memikirkan bagaimana caranya kita menutupi kekurangan itu. Seperti itu. Itulah yang dinamakan teori kasab. Artinya manusia sendiri juga memiliki andil seperti itu. Apakah dia mau mematuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala ataukah tidak, seperti itu. Oke. Menurut ahli bahasa, kata kasab mempunyai makna dasar yang meliputi, tadi ya yang sudah saya jelaskan, menginginkan, mencari, dan memperoleh. Jadi manusia itu punya keinginan, cita-cita. Kira-kira nanti kalau sudah besar kita mau jadi apa? Setelah itu kita mencari untuk menjadi dokter misalnya. Bagaimana caranya kita mendapatkan ilmu dan akhirnya memperolehnya. Demikianlah kira-kira pengertian kasab sendiri. Dari rasa keinginan, dari rasa ingin tahu, manusia ingin tahu sesuatu sehingga dia mencari dan akhirnya dia memperolehnya. Dari sinilah kemudian muncul makna mencari rezeki, berjalan untuk mencari rezeki, dan mencari sesuatu yang diduga mendatangkan manfaat atau keuntungan. Assalamualaikum. Iya. Tadi terlalu Ustaz.
Afwan San. Ya. Tadi nggak tahu kenapa. Ya mungkin Ustaz bisa dilanjutkan, terserah Pak Ustaz Yopi melanjutkan atau Ustaz Ya. melanjutkan. Tetapi Jadi lu sudah slide selanjutnya. mungkin bisa di ini ya dibandingkan biar kita tampak jelas. Kira-kira kalau perbandingan teori kasab ini di Mu'tazilah dengan di Asy'ari itu belum kelihatan. Mungkin bisa diperjelas ya. Nah, Ini, Bisa Ustaz. ya silakan Ustaz. mungkin tentang kasab, perbedaan antara mazhab Asy'ari dengan mazhab Mu'tazilah. Kalau mazhab al-Mu'tazilah, yang pertama tentang yang mewujudkan ataupun yang menciptakan kelakuan manusia, perbuatan manusia. Versi Mu'tazilah adalah manusia itu sendiri. Jadi Mu'tazilah berkeyakinan yang menciptakan perbuatan manusia adalah manusia itu sendiri. Sedangkan versi Asy'ari yang menciptakan perbuatan manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya hak ikhtiar yang diberikan oleh Allah kepada manusia dan dengan adanya kasab ataupun dengan adanya sebab adi kalau bahasa ilmu kalam itu kudrah dan iradah hadithah baharu yang diberikan, yang diciptakan oleh Allah pada manusia itu sendiri. Jadi letak perbedaan dasar adalah kalau Mu'tazilah berkeyakinan yang menciptakan perbuatan manusia adalah Allah, adalah manusia itu sendiri. Sedangkan Asy'ari yang menciptakan perbuatan manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu cuman ulama tidak mengatakan Mu'tazilah itu kafir, tidak mengatakan mereka itu musyrik keluar dari Islam dengan sebab berkeyakinan manusia yang menciptakan perbuatan, karena mereka mengatakan yang menciptakan manusia adalah yang menciptakan perbuatan manusia adalah manusia sendiri, tapi dengan adanya kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Mu'tazilah, kepada manusia itu sendiri. Jadi mungkin letak perbedaan itu. Beda satu lagi dengan Jabariyah. Jabariyah adalah golongan yang berkeyakinan yang menciptakan perbuatan manusia semuanya Allah, dan manusia tidak diberikan hak kasab, tidak diberikan hak ikhtiar sama sekali. Jadi manusia ini ibarat kapas di bawah angin gitu, kemana aja angin disitulah kita. Jadi semuanya tergantung dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mazhab Asy'ari yang menciptakan perbuatan adalah Allah, tapi manusia juga diberikan hak kasab ataupun kudrah hadisah ataupun bahasa lain ikhtiar, sehingga dia di situ bisa memilih antara melakukan atau tidaknya. Nah, itu mungkin letak perbedaan. Cuma di masalah ini saya perlu menjelaskan sedikit tentang bahwa mazhab teori kasab ini mungkin kalau dari segi nama kasab ataupun ikhtiar mungkin bisa dikatakan ini nama yang dipelopori oleh Imam Al-Asy'ari, tapi pada hakikatnya pemahaman seperti ini bahwa yang menciptakan perbuatan pada hakikatnya adalah Allah, tetapi manusia diberikan hak ikhtiar, itu sebenarnya dari Rasul dan para sahabatnya, keyakinan sahabat seperti itu, yang seperti yang saya jelaskan di makalah perkataan Ibnu Subki, perkataan Imam Subki rahimahullah. Beliau menjelaskan bahwa Imam Asy'ari itu sebenarnya bukan yang menciptakan pemikiran, itu bukan beliau, tapi itu sumbernya dari keyakinan sahabat, keyakinan Rasul. Dan cuman beliau kenapa dinamakan, lebih dinisbahkan kepada beliau karena beliau yang paling semangat dalam mendukungnya, dalam membawa dalil sehingga diterima oleh masyarakat muslim. Itu tentang masalah kasab. Kemudian yang terakhir, teori tentang akal dan wahyu. Nah, ini mungkin kalau kita baca dalam kitab Asy'ariyah, baik termasuk kitab Al-Lumah karangan Imam Al-Asy'ari sendiri, beliau dalam memaparkan dalil tentang sebuah keyakinan baik wujud, qidam, baqa dan lain sebagainya, di situ beliau menggabungkan antara dalil nakli dan dalil akli. Jadi dalam mazhab, mungkin saya di makalah ada saya kasih nas dari Imam Al-Ghazali, bagaimana cara ulama Islam ataupun cara ahlu sunnah dalam memahami, dalam menggabungkan antara akal dan wahyu. Mereka tidak mengedepankan akal dan tidak mengedepankan, jadi mereka menggabungkan. Ada saatnya di beberapa tempat mereka mendahulukan dalil nakli, di beberapa tempat mereka mendahulukan dalil akli. Jadi di situ mereka, akidah Al-Asy'ariyah adalah tentang akal dan wahyu, mereka menggabungkan dengan beberapa dalil yang mungkin saya telah tulis di makalah. Berbeda halnya dengan Mu'tazilah yang mengedepankan akalnya saja.
Mungkin itu doang dari kita. Mungkin kalau ada tambahan ataupun ada pertanyaan, terutama kepada Bapak dosen, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Conclusion-nya sudah, kesimpulannya? Sudah di sini. Kesimpulannya kita serahkan ke Ustaz Yogi. Ya, silakan Ustaz Yogi. Jadi Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian, dari pembahasan yang singkat ini kita bisa pahami bersama bahwa sangat terlihat paham Asy'ariyah ini muncul sebagai solusi dari berbagai masalah yang ada dalam sejarah pemikiran Islam, di mana Abu Hasan al-Asy'ari mengalami banyak pembelajaran dalam perjalanannya mengarungi luasnya bahtera pemikiran Islam. Meski sudah sangat mendalami yang namanya aliran Mu'tazilah, namun hidayah datang kepadanya dan akhirnya beliau terlepas dari Mu'tazilah dan meneguhkan aliran Asy'ari. Dalam teori kasab, Asy'ari berpendapat bahwa semua yang dilakukan manusia dalam perbuatannya bebas tapi terikat, terpaksa tapi masih mempunyai kebebasan. Dalam teori akal dan wahyu, Asy'ariyah mengedepankan wahyu atau dalil naqli terlebih dahulu, baru dijabarkan gunakan akal atau dalil akli, sehingga manusia memiliki peran di dalam hidup mereka di dunia ini dalam setiap langkah yang mereka jalani. Syukran kasiran, jazakumullah khairan jazaa. Silakan kita buka sesi diskusi dan tanggapan dari Bapak dosen yang pertama. Ya. Terima kasih Pak Ustadz Yogi sama Ustadz Zinun Al-Misri ya, dua pemateri kita hari ini luar biasa. Terutama Ustadz Zinun Al-Misri, ini pejuang Asy'ariyah luar biasa. Makanya nanti kalau mau tanya tentang Asy'ariyah, beliau ini dari. Ya, kalau kita bicara Asy'ariyah ini nggak perlu sensitif ya, karena ini semuanya ya hampir mayoritas ya pasti ngaku Asy'ariyah, karena ini merupakan madhab Islam mayoritas dan madhab yang hegemonik yang menang ya. Kalau kita lihat bicara tentang sejarah Asy'ariyah, tentu kita tidak bisa lepaskan ya dari sejarah Mu'tazilah. Walaupun sebagaimana diungkapkan oleh Ustadz Zinun Al-Misri, walaupun ini tidak layak disebut sebagai teori ya, tadi kan disebut teori, tapi bagaimanapun ya disebut teori faham, Ustaz. Karena memang sudah menjadi pemikiran, walaupun itu inisiasi kesamaan pemikirannya itu juga sama semua, memiliki banyak kesamaan di era-era sebelumnya, di era sahabat, Nabi dan tabi'in dan seterusnya. Tapi tetap ya, kalau menurut saya bisa disebut sebagai teori. Ya kita bicara tentang Asy'ariyah tidak bisa dilepaskan dari sejarah Mu'tazilah. Karena ini merupakan, kalau dalam sejarahnya ini merupakan madhab pemikiran, karena teori atau pandangan keagamaan yang dulunya itu pernah ditentang oleh oleh penguasa, dan takdir berkata lain bahwa ini menjadi dalam perkembangannya ini menjadi mayoritas pandangan umat muslim. Dan sejarah membuktikan bahwa Asy'ariyah dan nanti Maturidiyah, kalau kita kalkulasi tentu Asy'ariyah lebih banyak pengikutnya ya, itu adalah madhab yang diikuti oleh mayoritas umat muslim di dunia hingga sekarang ini. Kalau kita lihat sejarahnya juga Asy'ariyah umurnya juga cukup panjang ya, tidak tahan banting, jadi dibanteng kanan kiri itu kuat ya, karena umurnya cukup panjang, karena bisa kalau kita bilang itu dipatokin itu pada 330 Hijriah atau di era Imam Hasan Asy'ari, yaitu sekitar ada 10 abad lebih. Nah, apalagi nanti kalau kawan-kawan ini menyatakan bahwa ini adalah pandangan dari Nabi ya, yaitu dari Nabi Muhammad, atau kita tarik lagi ya, sejak umat manusia ada ya ini pandangan umat manusia. Karena semuanya Ustaz ya, karena semua madhab pasti begitu Ustaz. Orang Mu'tazilah juga bilang ini ajaran Nabi gitu juga kan. Orang Syiah juga sama.
Syiah itu kalau kita lihat Syiah itu di letak dasar akidah itu di ini Imam Tusi, Nasiruddin Tusi. Nasiruddin juga Ustaz. Julukan orang Syiah itu juga Nasiruddin, yaitu penolong agama juga, Nasiruddin Tusi. Itu dia seorang filsuf dan dia juga seorang teolog Syiah. Itu sekitar abad ke-5, mungkin abad ke-5. Jadi lebih duluan Asy'ariyah. Dia abad ke-5 Hijriah, dia adalah yang disebut sebagai pendiri ini ya, perumus akidah Syiah. Nah, demikian juga kalau kita bicara Asy'ari, Imam Hasan Asy'ari sebagai perumus akidah Asy'ariyah itu di abad ke-3 atau ke-4 ya. Jadi lebih duluan dibandingkan Syiah. Kalau ditanya orang Syiah, kalau gitu ajaran Syiah itu kok telat ya? Enggak juga. Syiah itu ya sebenarnya ajaran dari Nabi, sahabat gitu, istilahnya gitu juga kan. Tapi dan sebagainya. Demikian juga orang Asy'ariyah bilang bahwa Asy'ariyah adalah ajaran dari Nabi, sahabat dan seterusnya. Tapi ala kulli hal sejarah membuktikan bahwa Asy'ariyah itu yang yang paling diminatin ya, karena bisa dikatakan ini paling modern, karena memberikan porsi pada nakal dan akal dalam beberapa hal yang lebih menekankan pada nakal dibandingkan akal. Jadi lebih menjaga kesucian atau kesucian teks ya. Lebih menjaga kesucian teks, ortodoksi teks gitu ya. Dan ini pemikiran yang dalam banyak hal banyak diterima. Dan kalau Mu'tazilah itu kan butuh orang-orang khusus tuh ya, orang yang benar-benar paham dalil-dalil akal ya. Itu mungkin yang saya bisa antarkan mungkin ya, karena mungkin lebih detailnya ini ada pakar-pakar Asy'ariyah. Nanti kawan-kawan saya persilakan untuk memberikan respon. Di sini Ustadz Zidun Al-Misri yang luar biasa. Silakan Ustadz Unggul ya. Ustadz Unggul mengajukan ada kawan lain sebelum Ustadz Unggul? Saya beri kesempatan dulu, selain Ustadz Unggul dulu. Ada? Ada? Ya Ustaz. Ya. Ustadz Unggul kedua ya atau ketiga ya? Kita tunggu yang dulu. Yang ini Ustadz selain Ustadz Samsuri ada yang lain? Boleh saya Ustaz? Siapa? Ibnu Suraikal Ustaz. Ya, jadi Ustadz Samsuri dulu, terus Ustadz Siregar, dilanjutkan Ustadz ini apa namanya? Ustadz Unggul, Purnomo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Di sini saya ingin menanyakan dua hal. Tadi sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Komentari bahwa ajaran Mu'tazilah itu menjadi ajaran sebagai landasan utama dari pemerintahan Al-Ma'un ya. Karena di Khalifah Al-Ma'un dan setelahnya itu menjadikan Mu'tazilah itu sebagai dasar negara. Dan yang ingin saya tanyakan, apakah ada bagaimana respon dari pemerintahan dan juga dari gurunya Abu Hasan Al-Asy'ari itu Al-Jubai tadi, Al-Jubai, bagaimana respon beliau terhadap munculnya aliran Asy'ariyah gitu. Itu pertanyaan pertama. Dan pertanyaan kedua yang ingin saya tanyakan adalah apakah aliran atau ajaran Asy'ariyah ini termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalaupun itu termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah, kenapa ada yang mengatakan bahwa kami ini ajaran Asy'ariyah, atau ada yang mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Apakah sama gitu? Dan juga apakah hal-hal yang ada ajaran yang menyimpang dari aliran Asy'ariyah? Mungkin ya. Itu dua pertanyaan kayaknya Ustaz ini dia. Ustaz Zidun Al-Misri pasti bisa jawabin. Selanjutnya tadi Ustaz siapa lagi nih? Saya Ustaz Siregar Ustaz. Ya Ustaz Siregar, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh Bapak dosen dan kawan-kawan pemakalah. Yang jadi pertanyaan saya adalah,
saya tadi menemukan sebuah artikel, dan dalam sebuah artikel itu dikatakan bahwasanya Asy'ariyah merupakan salah satu paham teologi ahli sunnah wal jamaah yang dianut oleh mayoritas umat Islam. Sebagian ahli mengkritik bahwa paham ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kemunduran umat Islam selama berabad-abad setelah Islam mencapai masa keemasannya pada masa dinasti Muawiyah dan Abbasiyah. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana menurut pemakalah terhadap kritik sebagian ahli ini mengatakan bahwa Asy'ariyah ini adalah salah satu paham yang menyebabkan kemunduran umat Islam pada selama berabad-abad gitu. Itu pertama. Dan yang kedua, masa sekarang itu banyak orang atau aliran lah, bisa saya sebut aliran atau pemahaman yang mengaku-ngaku sebagai paham Asy'ariyah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana atau seperti apa sih kategori Ahlussunnah wal Jamaah atau Asy'ariyah itu? Demikian. Ya, mau direspon dulu Ustaz atau langsung ke Ustaz Unggul dulu? Kalau Ustaz Unggul silakan dulu Ustaz Unggul. Ya, Ustaz Unggul silakan. Biasanya Ustaz Unggul nggak bertanya dulu, ngasih komentar dulu. Ustaz Unggul silakan. Ya, Pak, ini tepat sekali tebakannya. Baik, saya ingin memberikan kritik dulu nih. Mungkin pertanyaan Pak aja lah. Tadi kan ada sebuah statement dari pemateri yang membuat sebuah diskrepansi ya antara ilmu dan teori ya. Saya cuma ingin mengkritik statement ini dulu secara metodologis gitu. Jadi kalau kita tarik secara metodologis, teori itu kan azas yang menyokong atau yang membentuk ilmu pengetahuan ya. Gitu. Jadi gini, mungkin saya ingin langsung ke asumsi pertanyaan dulu sebelum ke dasar-dasarnya. Ilmu itu kan sekumpulan ya, karena di ilmu teologi ya kan, ilmu akidah ini kan banyak pandangan kan, mereka mengklaim hidupnya benar kan gitu, sehingga kayak tadi itu ya memang pas disebut teori bukan ilmu gitu ya. Terus ketika kita lihat secara mendalam itu asumsinya, teori itu kan alat bantu berpikir. Di dalam teori ada namanya teorema. Teorema itu adalah kumpulan atau tempat di mana organ-organ teori itu berada, data, asumsi, dan lain sebagainya. Oke, berpikir teoritis artinya berpikir melalui teorema. Oke. Nah, teori itu diasuh oleh paradigma. Oke. Paradigma. Ilmu tidak tumbuh dari akumulasi pengetahuan, tapi ilmu itu tumbuh, ya, ilmu itu tumbuh karena banyaknya timbunan soal yang bermunculan yang tidak terselesaikan. Ini disebut dengan anomali. Oke. Anomali ini seringkali ini dinamakan revolusi terjadi ketika konsep lama, ya, teori lama itu tidak memiliki atau itu memiliki ketidakcukupan jawaban teoretis, maka di situ bergantilah paradigma. Okay. Ketika paradigma berganti, semua isi teori berganti. Okay. Dan paradigma itu seperti prinsip komunal mendominasi makna. Nah, di sini mungkin secara cepat-cepat saya ingin menggarisbawahi bahwa ilmu itu ya terkonstruksi dari berbagai macam teori di dalamnya, gitu ya. Sehingga mungkin saya di sini berbeda dengan kontras dengan pandangan argumentasi dari Ustaz Zinan tadi, gitu kan. Beryakin aja kan. Karena aliran lain Mujasim, Musyabihah itu juga yakin mereka benar, gitu kan ya. Mereka mengatakan itu juga dari mereka kok. Tapi secara ilmu akidah kan kita harus kaji secara metodologis, mana yang punya cacat, mana yang tidak. Kita kaji secara teorinya gitu, perspektifnya itu. Jadi di situ aja kritik saya tentang diskrepansi antara ilmu dan teori tadi yang disampaikan Ustaz Zinan. Cuma
di sini saya ingin bertanya, bagaimana sih pandangan yang di sini, kan di sini tadi belum menjelaskan pandangan internal Asy'ari kepada golongan lain ya. Semisal pandangan terhadap golongan Mujasim atau Musyabihah tadi, itu bagaimana kira-kira tanggapan dari pandangan Asy'ariyah ini? Mungkin itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Ya, mungkin saya tidak respon karena tadi yang disampaikan Ustaz Unggul juga itu sudah ini ya respon saja. Dan mungkin yang kedua tadi perlu ditanggapi nih Ustaz ya. Karena memang kalau kita lihat memang teori-teori dan pandangan Asy'ariyah itu ya sangat komplit ya, banyak sekali, dan hampir semua aliran akidah dalam Islam direspon semua. Saya kira mungkin ada beberapa pertanyaan-pertanyaan tadi yang masuk. Kemungkinan pertemuan ini kalau kita pertemuan 1 kali 2 kali pertemuan, kalau mengulas spektrum seluruh pemikiran pemikiran dan teori struktur pemikiran Asy'ariyah juga tak cukup sebenarnya, karena ini sudah banyak sekali ya varian-varian dan ini. Mungkin saya kira langsung saja saya silakan pada Ustadz Joki atau Ustadz Dinun merespon dulu. Ada 2 pertanyaan tadi dari Ustadz Dinun, Ustadz Firdaus, Ustadz Siregar, sama yang terakhir Ustadz Unggul. Silakan Marang direspon dulu. Terima kasih Ustadz. Mungkin dari saya yang akan respon pertama, ataupun jika pun kalau misal ada tambahan dari Ustadz Sinul, dipersilakan. Yang pertama dari Ustadz Syamsuri, terima kasih banyak atas respon dan pertanyaannya yang luar biasa. Yang pertama tadi kita sudah jelaskan bersama bahwa betul aliran Mu'tazilah sempat menjadi aliran yang diakui dalam pemerintahan saat itu. Lalu bagaimana pendapat atau respon dari guru beliau Abu Hasan Al-Asy'ari terhadap munculnya Asy'ariyah? Yang ingin saya garis bawahi adalah bahwa di masa itu pun, di masa adanya Mu'tazilah pun, sebenarnya pemahaman Asy'ariyah yang dianut atau yang dipahami oleh Asy'ari itu sudah ada. Ya. Adapun ketika penamaan aliran Asy'ariyah sendiri, karena tadi disampaikan betapa semangatnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari mensyiarkan itu seperti itu. Adapun Abu Hasan Al-Asy'ari ini tidak sendirian memahami atau memiliki paham yang sama sekali jauh berbeda dari aliran Mu'tazilah, sehingga bapaknya tadi, Bapak Tirni tadi, Imam Al-Jubai itu langsung seperti menolak mentah-mentah apa yang diyakini oleh Abu Hasan Al-Asy'ari, bahwa memang mihnah yang dilakukan oleh pemerintah waktu itu untuk menyatukan, khawatir akhirnya masyarakat lebih condong kepada pemikiran-pemikiran Ahlus Sunnah tadi, seperti itu. Jadi seperti itu yang pertama. Yang kedua adalah apakah Asy'ariyah termasuk dalam Ahlus Sunnah atau sebaliknya, ya. Sebenarnya sebelum munculnya aliran-aliran yang sudah kita bahas dari pertemuan pertama, bahkan itu semuanya dikategorikan sebagai aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, adapun kemari berkembang perjalanan waktu, aliran-aliran itu memiliki kekurangan. Kalau tadi bahasa Ustaz Unggul, kecacatan ya. Catatan dalam berpikir dalam akidah atau tauhid, di mana masalah akidah atau tauhid ini kan yang tidak bisa dinegosiasi seperti itu, dinego lah gitu. Meskipun dalam hal-hal fikih, misalnya ibadah atau muamalah itu kan masih bisa ya. Seperti kalau misalnya orang sholat sakit, dalam kondisi sakit tidak bisa berdiri, dia bisa duduk, tidak bisa duduk, dia bisa berbaring, itu bisa. Tapi dalam akidah itu ada saklek tuh, seperti itu ya. Nah, ketika aliran Asy'ariyah ini muncul, yang disiarkan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari ini banyak diminati masyarakat, disitulah mulai munculnya kategorisasi. Kategori bahwa aliran atau paham yang dimiliki Imam Abu Hasan Al-Asy'ari adalah aliran yang sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan sedangkan yang lainnya itu ternyata tidak. Seperti itu Ustaz Syamsuri. Sejarah ini mana nih, Al-Asy'ariyah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kira-kira beda
ataukah satu aliran atau satu paham. Sebenarnya itu mereka satu paham tuh. Yang kenapa dinamakan Asy'ariyah? Karena yang paling semangat syiarnya itu adalah Abu Hasan al-Asy'ari, sehingga dinamakanlah aliran Asy'ariyah yang sesuai tentu saja seperti yang kita ketahui bersama bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Ya, Ustaz Syazuri, silakan kalau mau Ya, jazakallah Ustaz Jagi. Silakan respon Ustaz Syazuri. Tadi dikatakan bahwa aliran Asy'ariyah ini sudah banyak yang mengenal, gitu. Jadi banyak juga pada umumnya masyarakat sudah tahu bahwa aliran Asy'ariyah menjadi bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus kenapa pemerintahan setelah itu tidak menjadikan Asy'ariyah sebagai aliran utama dalam menjalankan pemerintahan? Kenapa Mu'tazilah terus dilanjutkan, gitu? Seperti itu. Itu berhenti ya, Ustaz. Berhenti di Mutakam ya. Mutawakkil. Itu di Mutawakkil itu Ustaz Syamsuri dia langsung mensyiarkan atau menaikkan lagi aliran Asy'ariyah. Jadi ketika selesai Al-Mutawakkil langsung naik, langsung saja beliau mensyiarkan aliran Asy'ariyah dan memusuhi aliran Mu'tazilah, sampai para ulama, para fuqaha, ahli hadis yang dikurung oleh golongan Mu'tazilah itu dibebaskan. Di situ, Ustaz. Tapi sebenarnya unik ya kita lihat deh sebenarnya ya. Unik. Al-Mutawakkil itu kan pernah, walaupun dia membubarkan Mu'tazilah, bukan membubar. Sebenarnya tenggelamnya atau hilangnya Mu'tazilah itu ya bertahap ya, tidak langsung gitu ya. Jadi Mutawakkil itu hanya dia itu bisa dibilang dia yang hapus mihnah, karena dia sendiri pernah. Kadang-kadang itu agak ribet sih sebenarnya kalau orang tuh jadi pemimpin ya. Pemimpin itu kan berkaitan dengan undang-undang. Ada beberapa undang-undang itu yang sudah menjadi kebijakan para khalifah sebelumnya. Karena Mutawakkil itu sendiri pernah memperlakukan mihnah itu 2 tahun. Setelah itu karena melihat kondisi sosiopolitik saat itu nggak membahayakan, bahkan kalau dia memaksakan mihnah itu diterapkan, itu akan membahayakan eksistensi kekuasaan Mutawakkil, sehingga dia itu dicabut peraturan itu. Jadi peraturan mihnah itu sampai cukup itu berapa ya, saya lupa itu berapa, kemarin pembahasan kita sebelumnya itu beberapa tahun ya, bahkan beberapa ada sekitar puluhan tahun mihnah itu diterapkan. Jadi mihnah itu diterapkan, dan ternyata puncaknya itu di masa Mutawakkil itu. Mutawakkil itu kalau kalau saya bacanya, kalau menggunakan pendekatan politik semuanya, itu tentu ada hal-hal di luar, dari yang tidak tersampaikan. Kenapa Mutawakkil itu awalnya 2 tahun masih menerapkan sebuah aturan, terus akhirnya menghapus itu kan. Tapi kalau kita lihat apakah ini Asy'ariyah itu pernah Asy'ariyah tetap berkuasa istilahnya. Dalam periode tertentu Asy'ariyah ini menjadi mazhab resmi. Kalau kita lihat seperti seperti Imam Al-Ghazali itu kan, Imam Al-Ghazali menulis kitab apa itu kalau salah, saya pada lupa itu. Al-Iqtisad. Ya, itu juga kan permintaan oleh penguasa juga kan. Jadi permintaan oleh khalifah juga. Jadi pernah juga Asy'ariyah ini pernah juga menjadi mazhab yang resmi walaupun nggak tahu itu, walaupun langkahnya tidak seperti yang dilakukan oleh Mu'tazilah dulu. Mu'tazilah itu melakukan pemaksaan. Tapi pernah dalam beberapa periode sampai hingga sekarang ini mungkin ya. Hingga sekarang ini bisa bilang ya Asy'ariyah itu menjadi mazhab resmi di beberapa negara mungkin. Walaupun tidak tertuliskan dalam undang-undang ya, yaitu sebuah pandangan keagamaan yang diyakini dan diikuti oleh mayoritas masyarakat, itu otomatis menjadi itu ya. Kalau respon Al-Jubai itu mungkin saya belum mendapatkan jawaban yang ini mungkin tadi. Kalau Ustadz Misri mungkin saya sedikit merespon. Iya itu. Kalau apakah responnya gimana? Ada data sejarahnya enggak?
Kita kan kalau kita sejarah kan kira-kira ada data sejarahnya nggak, respon Al-Jubai ketika lihat anaknya keluar dari madrasah dia itu ada responnya nggak? Ada nggak Ustaz? Kalau respon dari kalau sejarah ya dari bacaan kita belum ketemu Ustaz. Tapi yang kita dengar dari guru-guru ya mereka akhirnya Mu'tazilah itu hilang dengan sendirinya setelah saking banyak diskusi, malahan di Baghdad, di Makkah, di Basrah itu khusus kadang-kadang diagendakan dibuat acara perdebatan antara Ahlus Sunnah dengan Mu'tazilah, yang sehingga Mu'tazilah ya hilang, punah dengan sendirinya, bukan dengan walaupun ya ada kemungkinan dihilangkan oleh pemerintahan, tapi secara zahir mereka itu kalah dalam berhujjah ketika bertemu dengan ulama yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin menyangkut yang pertanyaan yang kedua tadi, apakah Al-Asy'ariyah Ahlus Sunnah atau bukan? Kayaknya ini hampir sama dengan pertanyaan yang tadi, yang bagaimana kategori Ahlus Sunnah. Kayaknya hampir mendekati lah, bisa dijawab sekaligus. Ahlus Sunnah sebenarnya banyak ulama yang menjelaskan, malahan ada beberapa ulama khusus tentang Ahlus Sunnah, kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah judulnya gitu. Termasuk yang di Cehnya dulu pernah itu ada Mu'tamar tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi secara umum saya ngasih tahu Ahlus Sunnah adalah paham yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, sehingga dinamakan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah sebagian ulama mengartikan sunnah Nabi karena mereka memahami Al-Quran dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan wal Jamaah sebagai ulama menafsirkan artinya sahabat, maknanya pemikiran ataupun keyakinan akidah yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasul dan sahabatnya, itu dinamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi ulama termasuk Sayyidina Imam Al-Murtada Az-Zabidi itu beliau mengatakan wajida utliqa Ahlus Sunnah fal muradu al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Ketika diitlaq nama Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka yang dimaksud Maturidi. Itu mungkin saya ngasih saran aja untuk membaca, ada kitab baru-baru akhir-akhir nih, kitab kontemporer juga, itu Aqaid al-Asy'ariyah. Itu bagus, itu tentang mulai dari semua penolakan terhadap keyakinan Asy'ari itu dijelaskan di situ. Kalau di Indonesia ditambahkan tadi Ahlus Sunnah wal Jamaah anak, iya, ditambah anak dia. Tapi enggak, saya punya saya di masjid, beliau Asy'ariyah kata beliau. Saya Asy'ariyah tapi walaupun Muhammadiyah, tapi kebanyakan sih yang menganut, yang lebih nampak gitu, yang menganut paham Asy'ari adalah iya, biasanya kalau di NU tuh bilang lagi yang kalau mau selamat ikutlah Jamaah gitu kan, yang paling mayoritas. Kalau Jamaah pasti selamat gitu. Tidak. Kalau kiai gitu ya. Karena kurang setuju juga itu kan. Padahal banyak kelompok yang lain di Indo yang akidahnya Asy'ariyah ataupun akidahnya atau Asy'ariyah ataupun Maturidiyah. Jadi tentang bagaimana kategori Ahlus Sunnah, mungkin yaitu jawaban sekilas. Makna Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang memiliki keyakinan ataupun akidah yang sesuai dengan diajarkan oleh Nabi dan sahabatnya. Kemudian untuk mengetahui bagaimana sesuai atau tidak, yaitu dengan kita lihat hujah-hujah yang mereka utarakan dengan bukti dari dulu sampai sekarang, seperti yang kata Ustaz tadi, dari abad keempat sampai sekarang yang masih bertahan dengan hujah-hujah yang kuat, ya, dan Maturidiyah. Terus itu ini bahwa mereka sesuai dengan diajarkan sahabat dan Rasulullah SAW. Mungkin itu tentang yang pertanyaan Asy'ariyah itu Ahlus Sunnah atau bukan. Banyak anda dapatkan ulama mengatakan wa idza utliqa Ahlus Sunnah fal muradu bihim al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Ketika disebutkan nama Ahlus Sunnah, maka maksudnya itu adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Alasannya seperti tadi, karena pemahaman Asy'ari dan Maturidi adalah pemahaman yang sesuai dengan yang diajarkan As-Sunnah, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Jamaah, sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Ya, ada yang tadi sudah semua direspon ini tentang kemunduran Belum, Islam. Ustaz. Ya, Belum, kemunduran, Ustaz. ya, Oke, kemunduran Islam, silakan. Tentang kemunduran Islam. Sebenarnya masalah kemunduran Islam ini Allah sendiri yang menjelaskan dalam Al-Quran sebenarnya. Bagaimana cara Islam ini supaya maju dengan Islam ini mundur. Sebenarnya tidak ditentukan oleh keyakinan. Karena Allah mengatakan apa itu ya, wala yaj'alallahu lil mu'minina 'alal lil kafirina 'alal mu'min. Jadi penyebab kemunduran Islam sebenarnya karena Islam Muslim ini mukmin menjauhi dari agamanya, dan Allah juga tidak bakalan mengangkat satu komunitas selama mereka itu kezaliman. Misalkan di Indo sekarang pemerintahnya zalim misalkan contoh, tapi kita nggak mengetahui zalim atau enggak. Misalkan takdir aja mereka zalim, maka tetap negara kita tetap begini walaupun misalkan masyarakatnya mau Mu'tazilah kah dia ataupun Asy'ariyah kah dia, terserah. Jadi masyarakatnya selama pemerintahnya zalim sulit untuk berkembang. Jadi tidak boleh langsung diasumsi bahwa ini gara-gara Asy'ari, bukan. Jadi penyebab utama kemunduran Islam karena musliminnya menjauh dari agamanya. Kalau misalkan kita lihat kemunduran, justru kadang-kadang di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah juga kalah peperangan, itu semua untuk ujian dari Allah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Mungkin itu masalah kemunduran. Jadi ini pertanyaan ini sama persis seperti yang terjadi sekarang di Aceh. Jadi di Aceh sekarang ada sebagian politikus lah, mereka mengatakan ini di Aceh kemunduran ekonomi karena di Aceh nggak ada lagi bank konvensional katanya. Jadi karena nggak ada bank riba, jadi akhirnya di Aceh ekonominya menurun. Padahal bukan karena bank BSI-nya, bukan. Sebenarnya di dulu di masa ketika bank konvensional masih ada juga ekonomi juga di bawah. Jadi nggak boleh dikambing hitamkan lah. Jadi nggak boleh kita mengkambing hitamkan paham Asy'ari, karena mau Asy'ari ataupun yang lain semuanya selama pemerintahnya zalim ataupun masyarakatnya masih menjauhi dari agamanya, mau apapun paham mereka, misalkan paham mereka Mu'tazilah semua, tapi kerjaannya mencuri yang lain sebagai, pasti hancur juga pemerintahnya ataupun negaranya, proses juga. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya, bagaimana kategori Ahlus Sunnah, mungkin seperti yang tadi Ana jawab. Saya sedikit yang saya maksud di sini lebih layak dinamakan ilmu karena ilmu kalau dalam bahasa Arab itu, walaupun mungkin bahasa Indo beda istilah. Kalau bahasa Arab namanya ilmu itu al-i'tiqadul jazim ma'ad dalil. Jadi keyakinan yang pasti tapi ma'ad dalil, yang sehingga tidak bakalan ragu walaupun dengan dalih apapun dia nggak bakalan ragu dengan keyakinannya. Jadi keyakinan yang bersumber dari dalil yang kuat, dalil nakli ataupun dalil akli. Mungkin dalam makalah saya sempat menyinggungkan juga dalil akli yang dimaksud adalah dalil akli al-burhan, karena dalam ilmu mantik itu dalil akli banyak, ada namanya safsafah, ada namanya al-burhan. Tapi dalil akli yang diterima adalah dalil akli yang sumbernya keyakinan, benar-benar yakin, yang dinamakan dengan nama al-burhan, bukan safsafah. Jadi kembali ke ilmu, karena dalam itu ilmu yang harus sesuatu yang sumbernya harus yakin. Maka sedangkan teori saya rasa lebih umum, sehingga walaupun sumbernya nggak jelas, dalilnya nggak jelas, mereka sah saja menamakan teori. Sedangkan ilmu, itu tidak boleh. Sesuatu Ustaz, yang saya pertanyaan khusus dari saya, mungkin Ustaz Junun tidak punya jawaban. Apakah berbeda antara iman sama akidah? Apakah akidah itu sama dengan iman atau berbeda? Kalau sebenarnya kalau iman, kalau dari segi bahasa sama aja Ustaz. Al-iman at-tasdiq, mana al-iman si bahasa, tasdiq al-i'tiqad juga sama sebenarnya. Cuma tinggal ma'ad dalil atau tidak. Jadi kalau i'tiqad yang benar-benar yakin, yang karena sumber kita dalil kita kuat, yang tidak bakalan goyang sama sekali, nah itu namanya al-ilm bahasa Arab. Tapi kalau sekedar kita punya dalil, tapi dalil kita masih belum kuat, itu belum sah dinamakan ilmu. Makanya mungkin letak perbedaan dari saya tadi, saya singgung masalah ilmu dan teori, lebih layak di masalah paham Asy'ari ini lebih layak dinamakan ilmu ataupun ilmiah dari segi itu, karena ini sumbernya yakin, dengan dalil mereka bisa bertahan
sudah berapa abad tadi, mungkin 9 abad, 7 abad mereka bisa bertahan dengan sampai sekarang masih memiliki dalil yang sangat kuat yang benar-benar bisa diyakini. Sedangkan teori itu tidak. Teori bisa saja walaupun kadang-kadang sumbernya tidak yakin, dalilnya tidak yakin, atau dalilnya cuma sekedar asumsi, itu sah saja dinamakan teori. Nah, mungkin dari situ letak perbedaan tadi. Izin terus 1 menit. Berarti Asy'ari itu ilmu, Mu'tazilah itu teori gitu ya? Bagi kita masih teori. Jadi tidak boleh dinamakan ilmu karena memang dalilnya nggak kuat. Dengan bukti mereka lama-kelamaan punah dengan sendirinya karena kalah dalil. Punahnya itu bisa dikaji ulang lagi, Ustaz, ya. Kalau biasanya punahnya itu banyak faktor, dengan faktor XX ya, yang perlu perlu dikaji ulang gitu ya. Ya, insya Allah. Kalau dikaji ulang, walaupun ya oke lah, untuk sementara saya oke, tapi dalam beberapa hal masih perlu dipertanyakan ulang ya. Apakah Nadoriyah itu beda? Apakah Asy'ariyah itu tidak boleh disebut sebagai teori gitu ya, hanya boleh disebut ilmu gitu? Saya lebih senang gitu kalau dinamakan ilmiah. Kalau soalnya kalau Nadoriyah ini apakah sumbernya apa saja itu boleh diterima, dan ilmiah itu tidak boleh, sumbernya harus sesuatu yang yakin, yang menghasilkan keyakinan yang tidak bisa digoyahkan gitu. Tapi bagi orang yang Mu'tazilah itu yakin, Ustaz, nggak bisa digoyahkan juga. Bagi peyakinnya itu yakin juga nggak bisa digoyahkan, itu konten jadi tidak yakin dengan dalil aklinya gitu. Ini kan terbukti dalil kuat atau tidak ya ketika hewar. Dengan bukti ketika hewar seperti halnya Syekh Al-Jubai sendiri ketika hewar dengan Abu Hasan Al-Asy'ari, beliau tidak bisa berkutik di ujungnya. Itu adalah cerita yang kita sampai. Ceritanya di Mu'tazilah beda lagi. Hewarnya beda lagi, menang mereka. Kalau kita lihat hewarnya di ini, coba buka buku-buku akidahnya Syiah. Itu pasti orang ahli sunnah kalah dengan Syiah juga. Kalau di buku-buku ahli sunnah, hewarnya ini debatnya orang Syiah kalah sama ahli sunnah, kan gitu. Kita terjatuh di kitab mana gitu. Coba sekali-kali buka buku akidahnya orang Syiah, pasti di situ kenapa kok proses bagaimana hijrahnya orang Sunni ke Syiah itu kan ada tidak sedikit ya, ada orang-orang hijrah dari Sunni ke Syiah itu kan di mana awalnya terjadi dialognya ternyata dimenangkan oleh orang Syiah, akhirnya terus masuk ke Syiah, dan demikian juga kan di Ahlussunnah, demikian juga di Mu'tazilah, di Asy'ariyah juga sama ceritanya gitu. Mungkin gitu versi masing-masing. Ya, versi masing-masing. Bagi mereka itu ilmiah, bagi kita teori kan. Iya. Kemudaran Islam itu, kalau mungkin saya mau sedikit respon tentang kemudaran Islam ya. Kemudaran Islam itu memang banyak faktor, saya setuju banyak faktor, tidak bisa hanya disematkan orang ini ngikutin madhab ideologi tertentu. Walaupun kita memang saksikan dulu pas saat Islam itu digemuni oleh paham Mu'tazilah, Islam itu mencapai sebuah kejayaan Islam ya, disebut sebagai mercusuar Islam. Itu ya di fase di mana Mu'tazilah itu mendominasi khilafah Abbasiyah, dan terus dengan mulai redupnya ya rasionalitas Islam, dalam Islam itu mulai mereduplah ilmu pengetahuan. Tapi sebenarnya saya kurang setuju juga, terakhir disalahkan bahwa Syariah itu penyebab kemunduran Islam. Sebenarnya kemunduran Islam itu banyak faktor, sebenarnya faktornya banyak sekali ya. Banyak faktor itu bisa bisa disebut sebagai maju. Padahal semuanya faktor yang negara itu maju di situ dibukanya keterbukaan pandangan, ya. Keterbukaan pandangan, terbukaan dialog, terus apapun agamanya, ketika itu di masyarakat itu terbuka dengan menerima keterbukaan, ya itu bisa
keterbukaan dalam segala hal ya, salah satunya keterbukaan pemikiran, itu bisa negara itu bisa maju ya. Juga selain itu juga harus ditopang oleh lain, tatanan masyarakat, sistem hukum yang menjamin masyarakat dan sebagainya. Itu banyak faktor yang saya kira tidak bisa dibilang satu penyebab agama lah membuat itu mundur. Kita saksikan Islam dengan agama Islam itu pernah maju dan sekarang mundur. Demikian juga Kristen ya. Kristen itu pernah mengalami kemunduran dan kemajuan. Saya kira banyak faktor sekali bisa dijadikan indikator tentu perlukan bahwa negara ini sebagai maju. Nah, salah satunya yaitu terlindunginya hak-hak manusia ya, terus apalagi itu keterbukaan pemikiran, terus terjaminnya hukum, terus banyak faktor lah ya. Saya kira itu, jadi tidak faktornya beragam, tidak bisa satu hal terus diklaim akibat madhab negara itu mundur. Itu mungkin bisa saya tambahkan. Ustaz Unggul menambahkan atau yang lain merespon? Yang terakhir dan mungkin yang pertanyaan Ustaz Unggul tadi tentang pandangan Asy'ari terhadap pandangan yang lain. Ya ini kalau terhadap Mujassimah saya pernah membaca juga di beberapa karangan ulama Asy'ariyah, mereka tidak mengatakan Mujassimah ini kafir, tidak. Kita salat di belakang mereka, kata ulama makruh salat di belakang ahli bid'ah lah istilahnya. Tapi mereka untuk kafir tidak, kecuali mereka meyakini misalkan zat Allah bersentuhan dengan langit, bersentuhan dengan aras. Nah ini karena bersentuhan ini adalah bagian dari sifat karakter dari sesuatu yang makhluk, karakter bukan khalik. Maka di sini ada yang mengatakan mereka itu kufur, keluar dari Islam dengan keyakinan seperti itu. Dikatakan cuman itu suatu pemahaman yang bid'ah saja. Mungkin itu saja tentang pandangan Asy'ari. Itu mungkin salah satu ini ya kelebihan Asy'ariyah ya, yaitu tidak terburu-buru takfir. Itu ya. Walaupun agak keras kalau sama Mu'tazilah itu. Karena memang pernah punya sejarahnya. Enggak, silakan yang lain. Izin menambahkan. Baik. Maka tadi disebut tentang kemajuan ya. Maka kemajuan itu kalau dalam ilmu politik ya, politik tentunya hal itu sangat berhubungan dengan inklusivitas berjalannya sebuah pemerintah. Saya setuju dengan itu tadi. Pemerintahan yang inklusif adalah yang keterjaminan hukumnya equal gitu ya, terjamin. Akses kepada hukum itu murah, semua orang bisa mencapainya, nggak kayak di Indonesia ya, perkara aja mahalnya bukan main. Terus kebijakannya itu ke semua orang, nggak ke golongan elit saja yang menjadi sponsor dari pemerintahan, macam-macam. Tapi juga ada hal lain yang menjelaskan bahwa dari gerak masyarakat pun juga hal itu bisa menimbulkan sebuah kemajuan gitu ya. Saya ingin mengutip beberapa statement dari ilmuwan barat, itu ada Francis Fukuyama atau Samuel Huntington. Mereka mengatakan bahwa di 2050 Eropa itu yang akan dikuasai oleh Islam. Kan lucu nih, pertanyaannya kenapa kan gitu ya? Karena kenapa Ustaz? Oh ya, takbir. Karena begini. Kan di Islam itu diajarkan ya kan supaya kita mempunyai keturunan yang banyak gitu ya, dalam banyak hadis kan ada itu. Nah kalau kita lihat perkembangan masyarakat muslim di Eropa ya minimal punya anak 2 atau 4, dan itu kan multiply-nya kan misalkan 4 jadi 16 kan ya, dan 1 punya 4 lagi misalkan gitu ya anak itu. Sedangkan pertumbuhan masyarakat Eropa, contoh di Italia saja, pusatnya Romawi itu pertumbuhannya minus 0,1 per tahun. Artinya mereka suka buat anak tapi nggak suka punya anak gitu. Nah, di kondisi 2050 nanti itu orang muslim banyak sekali di sana dan mereka berkurang karena mungkin mereka menganut pandangan seperti feminisme atau apa. Tapi di kita tidak seperti itu. Tapi hal dari itu, dari gerak masyarakat seperti itu dengan kepercayaan seperti itu sedikit banyak bisa membuat Indonesia menguasai Eropa tanpa perang gitu kan ya.
Jadi banyak faktor yang lucu aja sih yang ingin saya utarakan di sini. Jadi mengenai hal itu ya intinya di masalah inklusivitas tadi, kalau di sudut pandang pemerintah, kalau di sudut pandang masyarakat sosiologis ya dari gerak masyarakatnya seperti apa, itu bisa menentukan kemajuan itu tadi. Baik, terima kasih. Ya, itu kemungkinan besar tanda-tandanya Eropa ini jadi negeri Islam dan sudah ini. Karena memang masyarakatnya salah satu pandangan Barat ya, modernitas itu malah membuat orang itu malas ya, malas repot. Yaitu tadi mau buat anak tapi nggak mau punya anak gitu tadi tuh, nggak mau nikah dan sebagainya. Kalau kita lihat itu kan di Jerman kan kekurangan penduduk, akhirnya malah membuka imigran orang-orang perang yang di sana Timur Tengah pada lari ke sana. Itu tentu akan membuat dampak positif negatif bagi Jerman. Jerman juga ketar-ketir, kalau nggak nambah penduduk itu bisa kacau negaranya. Negara mana mau pindah ke Jerman ya negara perang. Kalau negara sudah enak-enakan di Indonesia, ngapain ke Jerman saya? Ogah saya ke Jerman. Saya enak di Indonesia dibandingkan ke Jerman. Karena negaranya stabil, walaupun Indonesia itu banyak kekurangannya, saya kira itu luar biasa, lebih stabil dibandingkan negara-negara Timur Tengah. Jadi kalau negara Timur Tengah yang perang itu lari ke sana negara-negara yang mencari pelindungan. Jerman itu mau nggak mau tentu Jerman dan beberapa negara Eropa mau nggak mau harus menambah penduduk, tuh, karena faktornya kekurangan penduduk. Itu nanti makanya di Jerman sendiri di negara-negara Eropa ada penentangan terhadap Islam itu khawatir mereka akan berganti ya. Tentu ada yaitu ada faktor-faktor itu ya. Jadi saya tidak setuju kalau akibat jadi ukur kemajuan suatu bangsa itu tidak hanya dari agama. Bahkan kalau saya lihat peradaban itu kemajuan kan peradaban itu bergulir oleh saya. Jadi itu lintas dari agama saya kira. Lintas dari agama. Kalau kita lihat pandangan agama yang lebih tajam lagi ya, itu lihat sebenarnya agama itu intinya kalau mau tarik ya ke sisi batin, semua agama itu sama. Kita nggak bicara lagi itu madhab lagi, karena intinya Islam itu kelihatannya itu luarnya bertentangan, tapi kalau ditarik ke batin itu sama ini. Apalagi nanti kalau tarik lagi seluruh agama, intinya seluruh agama itu sama, gitu kan. Walaupun ya tentu kita harus menentukan pilihan. Kenapa saya milih Islam? Kenapa orang tertentu milih Kristen? Orang menentu ini ke teori pandangan Ustaz Ridwan Al-Misri tiktok tadi ya, nggak boleh. Kalau lihat itu peradaban itu bergulir ya kan ya. Kalau di abad tertentu di era Abbasiyah itu adalah yaitu eranya Islam. Itu nanti ada faktor-faktor tertentu itu nanti bergulir jadi negeri lain yang menguasain Eropa ini sekarang zamannya Eropa nih. Siapa tahu nanti suatu periode tertentu itu zamannya Indonesia, negara lagi ke timur lagi, kita nggak ngerti kan ya. Kalau saya lihat peradaban bangsa itu melampaui ini, saya kira ya, melampaui keyakinan. Karena waktu, saya kira ada yang ini lagi masuk sekali lagi. Saya mana ini siapa? Kalau saya itu orangnya malah suka ngajak damai. Jangan hanya karena beda pandangan akidah terus kita recok ya. Kalau bisa antara agama juga damai gitu. Kita sama orang Hindu juga berdamai. Sandi, ya, jazakallah dan ini makalah ini terkait yang sunnah wal jamaah ya, memang lebih spesifik antara Asy'ari dan Maturidiyah, dan ada juga yang menyebutkan kalau saya sih dari karyanya Fahmi Salim yang dari Muhammadiyah itu menyebutkan bahwa sunnah wal jamaah itu adalah 3 sama dengan jadi ditambah dengan at-tsari gitu. Apakah memang Asy'ari? Asy'ari, ya. Asy'ari itu hadis kan? Ya, ahlu hadis ya. Hadis. Kalau kita lihat di ini kan berarti kan ahlu hadis lebih duluan ya. Betul ya?
kalau saya lihat kemarin kita pelajari nanti kan ini ahlu hadis kan lebih duluan gitu. Ya, kalau yang jadi permasalahan ketika di kalangan kita seperti di pesantren itu lebih mengkhususkan, terutama di Nahdiyin ya, itu lebih mengkhususkan kepada Asy'ariyah dan Maturidiyah gitu kan. Yang jadi permasalahan kenapa yang Atsari ini tidak dimasukkan gitu. Padahal yang kembali Ustaz tadi, kembali ke pandangan ulama Asy'ariyah, tidak utriqah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maksudnya ya tadi Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, itu kalau kembali kepada teorinya pandangan Syalafi atau Wahabi yang disebut sebagai Ahlus Sunnah ya Wahabi. Gitu. Tidak utriqah dalam pandangan ulama Asy'ariyah ketika disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Asy'ari wal Maturidi. Nah, dimaksudkan Ustaz Dinun itu sebenarnya itu karena Ustaz Dinun adalah merepresentasikan pandangan dari Asy'ariyah. Ketika Asy'ariyah ditanya apa dimaksud sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Asy'ari dan Maturidi gitu. Selain Asy'ari dan Maturidi bukan disebut sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu berbeda dengan mazhab atau akidah lainnya. Kalau kita lihat memang kalau pemetaan secara umum ya ada dua sebenarnya, yaitu ahlu hadis sama ahlu ra'yi. Ada yang ditekan itu lebih menekankan kepada ahlu ra'yi, yaitu Mu'tazilah, ada yang lebih menekankan kepada ahlu hadis. Sebenarnya yang Asy'ariyah itu sebenarnya penengah sebenarnya, moderat, lebih moderat sebenarnya. Karena sikapnya itu moderat Asy'ari. Karena Asy'ariyah itu nanti juga lebih dekat kepada karena orang-orang di Asy'ariyah itu lebih dekat ke esoterisme juga, sufi gitu ya. Kalau sufi itu agak sulit ngikutin pandangan Mu'tazilah, karena memang dalam pembuktian pengalaman sufi itu sulit juga, akal manusia sangat terbatas sekali gitu. Jadi kalau Asy'ariyah itu mengakomodir asyar dan mengakomodir akal gitu. Memang dalam beberapa hal ya kalau keunggulannya mazhabnya yaitu dia moderat itu. Karena dalam kelompok Islam tertentu itu sangat menolak akal sekali. Akal dibuang sama sekali. Pokoknya asar aja gitu ya. Gitu ya. Izin menambahkan Ustaz, kalau dari pandangan secara akademik gitu, selama premis yang dibangun dan juga nanti di akhir ujungnya hipotesisnya sama dengan Asy'ari, yaitu Asy'ariyah kayak Thahawi gitu ya. Jadi itunya. Terus saya siapa Ustaz? Apa Thahawi? Iya, Bang Thahawi. Kalau kita merujuk yang sebelum yang diseleweng-selewengkan sama Wahabi itu di naskah itu. Nah, terus juga dalam kategorisasi Ahlussunnah itu kan ada ijma kan ya tahun 2016 di Republik Ceko itu kan ya, bahwa Ahlussunnah itu dikategorisasikan. Sebelum itu kan yang mengumpulkan kan Syekh Al-Azhar itu kan ya, mengumpulkan seluruh ulama besar di dunia itu 200-an orang kira-kira. Nah di situ kan Ahlussunnah itu kan yakni yang bermadzhab fikih satu daripada yang 4 di antara terus juga berakidah satu di antara yang 2 tadi, dan juga bertasawuf ya satu antara yang 2, Imam Junaid berpikir dan Imam Ghazali gitu ya, dan harokah tidak disebut di situ. Maka ya orang yang termasuk di dalam kategori seperti itu ya itu Ahlussunnah gitu, tapi di luar itu ya tidak. Mungkin itu sebagai tambahan spektrum kategorisasi tadi tentang Ahlussunnah. Ya itu agak ribet juga ya, memang ya namanya itu sudah ini ya, pandangan bahwa tasawuf itu hanya 2 itu juga itu juga ribet juga ya, karena memang dalam prakteknya tasawuf itu sangat beragam. Kalau tasawuf teoritik itu, tapi tasawuf praktik lebih beragam lagi ya. Itu lihat aja, memang intinya ada Islam itu sangat banyak warna. Kalau saya ngajak ya ini ya, kita saling memahami, saling berdialog ya. Nah, kita lihat tadi ya. Saya boleh sedikit. Oh, boleh Ustaz Amir Ma'ruf, silakan monggo. Mungkin realitas yang terjadi saat ini sebenarnya kita jarang berdebat dengan Syiah, jarang berdebat dengan apalagi Mu'tazilah, karena
pahamnya juga katanya masih ada di daerah Yaman, tidak terlalu berpengaruh. Tapi realitas yang terjadi, kita terutama kami ya yang memang banyak bersentuhan dengan jamaah, kita banyak berdebatnya dengan Wahabi dan yang memang maksudnya banyak berdiskusi, saya bilang begitu, karena Ustaz tadi harus damai gitu, boleh berdebat. Yang memang dua-duanya tadi Ustaz Sandi sudah menyampaikan, memasukkan kelompok syariah itu ke kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi pada faktanya ceramah di mana-mana, terutama di Indonesia gitu, memang benturan akidah di situ gitu ya, antara yang memenangkan aswaja, boleh kita seperti itu, dengan kelompok Wahabi ini, terutama masalah misalnya takwil, masalah dan lain sebagainya gitu. Dan saya kira kita yang memang sudah mempelajari dari awal pergerakan dari pemikiran Qadariyah, Jabariyah, dan hari ini sampai kepada tingkatnya mungkin besok mau makalah lanjutan tentang Maturidiyah juga akan masuk ke wilayah yang real saat ini, yang kita rasakan di masyarakat tentang perdebatan itu antara yang dikatakan pengikut daripada Asy'ariyah dengan pengikut yang mereka menamakan diri Salafi atau mungkin Wahabi, ya, mengikuti manhajnya Abdul Wahab itu, tapi mereka mengisnadkan diri ke Asy'ariyah itu kan, pengikutnya Imam Ibn Hanbal yang saat itu bersatu dengan Asy'ariyah, Abu Musa al-Asy'ari, kita katakan tadi seperti itu kan. Jadi Abu Musa al-Asy'ari yang awalnya pengikut militannya Mu'tazilah, kemudian berbelok dan bersatu dengan Ahmad bin Hanbal gitu. Nah, faktanya saat ini ternyata malah yang terjadi saat ini bukan dengan Mu'tazilah, tapi sama-sama seperti itu. Mungkin yang sudah sering ketemu dengan jamaah, realitas begitu kan, apalagi di masjid-masjid gitu. Ya, realitas masyarakat ini. Yang kalau di Indonesia itu lebih kentalian memang itu di konteks Indonesia. Konteks Indonesia yaitu antara Asy'ariyah dengan Salafiyah, Wahabiyah, itu sangat ini sekali itu. Sangat nyata terang ya. Bedanya di masjid-masjid, di media sosial juga di media sosial juga ini ya, luar biasa. Nanti ya, alam semoga nanti ada ini ya, ada titik temu ya. Itu realitas memang itu. Salah satunya kalau kita lihat berdirinya Nahdlatul Ulama dulu, itu salah satunya kan yang dikendaki oleh Hasyim Asy'ari itu kan dulunya awalnya ingin membendung itu kan. Membendung aliran Salafi atau Wahabi masuk ke Indonesia, salah satunya. Salah satu tujuan tersiratnya kalau kita lihat sejarahnya kan itu. Seperti kayak gerakan gerakan internasional yang dilakukan oleh Imam oleh pendiri NU itu kan melakukan protes terhadap penghancuran makam Nabi sebenarnya. Bisa dikatakan saat itu kalau semuanya tidak ada protes ulama-ulama dari Indonesia ke Hijaz sana, bisa jadi kita nggak menemukan makamnya Nabi sampai sekarang ini kan. Dan memang ada beberapa perbedaan yang sulit untuk ditemukan, walaupun sumbernya sama sebenarnya. Sumbernya sama, hadisnya sama, mungkin ya, kitab-kitab hadisnya sama, tetapi cara memahami agamanya berbeda, akhirnya juga berbeda juga. Jadi kita lagi kembali pada epistemologi pendekatan berbeda yang digunakan Wahabi sama oleh ulama-ulama Syariah berbeda, ya itu berbeda. Kan pendekatannya, sumbernya sama, Al-Quran, hadisnya kan sama kan. Tetapi ini kalau karena pendekatannya berbeda, berbeda, menghasilkan produk pemikiran yang berbeda. Itu yang bagaimana itu responnya? Ya responnya saya kira nggak tahu ini. Kadang-kadang persoalan
persoalan akidah sulit ditemukan juga ini. Sulit ditemukan ya, sulit ditemukan. Makanya dalam beberapa hal saya kurang setuju tuh. Saya kira kalau kita menggunakan pendekatan akidah untuk mempertemukan ini Islam, sulit kayaknya. Sulit saya kira. Jadi harus perlu epistemologi atau pendekatan yang lain untuk bisa menyatukan umat Muslim. Ya. Jadi saya kira kalau saya lebih cenderung untuk mendekati itu menyatukan umat Islam itu dengan pendekatan itu apa namanya ke titik yang lebih dalam dari esensi Islam, yaitu tasawuf. Saya kira tasawuf itu merupakan salah satu media untuk ini menyatukan. Kalau sudah akidah kan berbeda ya ininya ya, nah, itu ya. Atau filsafat bisa nggak ya juga nggak tahu, ini saya tahu. Malam. Tapi Wahabi menolak tasawuf kan? Itu juga menolak tasawuf. Masalahnya tadi aku tanya kepada Ustadz Idris, apakah sama ya orang yang akidah itu iman gitu. Buktinya Kementerian Agama pernah dinobatkan sebagai kementerian paling korup di Indonesia. Periode tertentu itu kan orang akidahnya kuat semua, tahu Al-Quran hadis semua, Al-Quran dan hadis semua, orangnya tahu korupsi itu haram. Ya, makanya dalam beberapa saya itu perlu bertanya, apa jangan-jangan akidah sama iman itu berbeda ya? Karena dulu para sahabat nggak pernah belajar akidah secara mutlak. Mereka bahwanya yaitu berislam, berbaiat pada Nabi, otomatis berubah total. Jadi baik. jangan antara akidah sama kita debatkan sekarang sama iman itu berbeda. Nah itu ya. Saya kira diskusi kita sampai sini karena ada asar. Kita akan lanjutkan diskusi kita di minggu depan dengan tema berbeda ya. Minggu depan siapa yang presentasi? Maturidi ya di minggu depan ya? Ya, saya Maturidi ya. Saya Turi. Iya, oke ya. Nah, saya kira cukup. Saya kembalikan kepada tadi siapa? Mas Yogi ya untuk penutup Ustaz. Baik Ustaz, terima kasih. Alhamdulillah sesi sharing ilmu kita hari ini juga sangat lancar dan sangat baik. Mudah-mudahan apa yang kita sama-sama pelajari bagikan bersama dinilai sebagai amal ibadah. Terkhusus kepada Bapak dosen yang alhamdulillah sama-sama sudah sama-sama saling meluruskan dan memberitahu banyak ilmu kepada kami di siang hari ini. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf dari kami sebagai pemateri di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Saya izin les. Lanjut. Terima kasih.